Perkenalkan, nama saya Komang Ariantara dengan NIM 2203020049. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi terhadap kejahatan cyber yang melanggar etika profesi sistem informasi. Oke, sebelum itu saya izinkan saya mengucapkan penganjalimat Om Swastiastu. Oke, pada presentasi kali ini saya akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama, apa itu kejahatan cyber, yang kedua, apa itu etika profesi sistem informasi, dan yang ketiga, apa saja dampak dan cara penanggulangan kejahatan cyber. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, apa itu kejahatan cyber. Kejahatan cyber merupakan tindakan kriminal yang dilakukan melalui media internet dan teknologi informasi. Biasanya pelakunya itu mengincar data pribadi, uang, atau bahkan informasi-informasi sensitif lainnya. Kemudian yang materi kedua, apa itu etika profesi sistem informasi? Kode etik profesi sistem informasi merupakan seperangkat aturan tertulis yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip moral sebagai pedoman untuk menilai tindakan yang secara umum. Nah, biasanya kode etik ini diikuti oleh beberapa orang. Yang melanggar itu adalah dianggap salah karena ini merupakan etika, jadi kita harus mengikutinya. Kemudian materi ketiga yaitu kejahatan-kejahatan cyber. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa kejahatan-kejahatan cyber yang melanggar etika profesional sistem informasi. Itu yang pertama ada peretasan. Peretasan itu adalah penggunaan yang tidak sah atau akses ke komputer atau sumber daya jaringan yang mengeksploitasi kerentanan keamanan yang teridentifikasi dalam jaringan. Biasanya ini terjadi di media sosial, m-banking, atau bahkan e-commerce. Nah, apa dampaknya? Dampaknya itu peretasan dapat mencuri informasi sensitif dari perusahaan. Nah, karena informasinya dicuri, informasi sensitif ini dapat berupa user data, kemudian informasi kartu kredit, informasi nomor telepon, informasi email, itu merupakan informasi sensitif. Nah, karena informasi-informasi tersebut dapat dicuri, otomatis perusahaan ini atau perusahaan yang diretas itu kehilangan kepercayaan investor. Karena data-data tersebut dapat hilang berpindah tangan ke tangan penjahat. Jadi investor tidak yakin untuk melakukan investasi ke perusahaan tersebut. Kemudian bagaimana penanggulangannya? Nah, yang pertama itu menggunakan protokol TLS pada alamat web. Apa itu protokol TLS? Nah, protokol TLS ini berfungsi untuk melakukan enkripsi data yang masuk maupun keluar dari sistem ataupun alamat web atau website. Yang kedua itu ada tidak menyebarkan akun kredensial dan alamat IP dari sistem. Misalkan kita sebagai programmer yang mengembangkan sistem atau sebuah website itu katakan, nah kita ingin bertanya sesuatu nih di forum online. Nah, ternyata kita tidak sengaja menyebarkan kredensial dan juga IP dari sistem kita. Otomatis orang-orang yang di forum tersebut yang ingin iseng itu bisa meretas website atau sistem yang sedang kita buat. Yang ketiga atau yang terakhir itu kita harus atau wajib menggunakan teknologi terbaru. Kenapa? Karena biasanya teknologi terbaru itu, atau di sini kita ambil contohnya Laravel. Mungkin Laravel 10 atau Laravel 11 itu mempunyai keamanan atau sekuritas tingkat keamanan yang lebih tinggi ketimbang dengan versi yang sebelumnya. Contohnya versi 5, 6, atau 7, 8 itu tingkat keamanannya cukup kurang. Selanjutnya itu ada spam. Spam adalah tindakan mengirimkan pesan yang tidak diinginkan atau tidak diminta kepada orang lain, baik melalui teks, gambar, atau video. Nah, spam ini bukan hanya teks, ia berisi link-link spam atau link-link scam yang berbahaya. Biasanya itu adalah awal dari phishing. Nah, dampaknya gimana? Dampak dari spam adalah
dapat mengganggu fokus dari produktivitas pengguna. Kenapa? Karena spam ini mengirim hal-hal yang tidak penting dan tentu aja pengguna dapat mendapatkan notifikasi-notifikasi yang tidak perlu. Jadi itu mengganggu sekali. Kemudian spam juga seringkali mengandung tautan berbahaya. Nah, yang saya bilang tadi, spam ini bisa aja mengandung tautan berbahaya atau malware, dan itu berbahaya, bisa mengambil informasi-informasi pribadi yang ada pada komputer ataupun smartphone. Selanjutnya, penanggulangannya. Nah, yang pertama itu hindari menggunakan alamat email gratis yang mudah dipalsukan untuk mengirim spam. Sebaiknya kita gunakan alamat email yang emang sudah terbukti keamanannya, misalnya Gmail atau Yahoo. Nah, selanjutnya install perangkat lunak anti spam yang dapat membantu menyaring pesan spam dan melindungi Anda dari ancaman online. Kemudian laporkan spam kepada penyedia layanan email atau platform online agar tindakan dapat diambil terhadap pengirimnya. Misalkan kita ini mendapatkan spam dari pihak yang tidak dikenal, kita sudah di spam, anggap aja kita udah di spam selama 2 hari dan mereka juga udah mengirim 100 pesan kepada kita. Nah, pesan-pesan tersebut tidak berguna karena spam. Nah, selanjutnya ketika kita mendapatkan spam tersebut, kita dapat melaporkannya ke pihak berwenang atau platform yang kita pakai agar mereka dapat diblokir dan tidak dapat mengirimkan kita spam lagi. Oke, selanjutnya ada serangan semantik. Apa itu serangan semantik? Serangan semantik adalah serangan cyber yang memanfaatkan makna dan konteks dari pesan yang dikirimkan untuk memanipulasi, menipu, atau merugikan korban. Sebenarnya serangan semantik ini tujuannya sama seperti halnya peretasan, yaitu mengambil data spesifik seperti data pribadi, data sensitif, dan lain-lain, ataupun mengambil uang yang ada di m-banking korban. Cuman caranya saja yang berbeda. Di sini pelaku menggunakan makna dan konteks berbeda dari pesan yang dia kirimkan. Nah, dampaknya apa? Dampak dari serangan semantik ini adalah korban serangan semantik dapat mengalami kerugian finansial akibat penipuan, pencurian data, atau transaksi ilegal. Nah, kemudian penanggulangannya gimana? Selalu periksa sumber informasi, bandingkan dengan sumber informasi lain. Misalnya, kita mendapat informasi bahwa akan diterapkannya potongan pajak 20% untuk gaji kita, misalnya. Nah, sebelum kita menelan informasi itu mentah-mentah, sebaiknya kita cari informasi yang sama di Google. Apakah ada dan apakah itu valid? Kita periksa lagi. Jika tidak valid, berarti itu adalah informasi palsu atau hoax. Nah, selanjutnya, hindari mengklik tautan dari sumber yang tidak dikenal. Nah, biasanya kita dikirimkan pesan dengan alamat atau URL yang sama dengan penyedia aslinya. Misalnya di sini Dana. Nah, Dana itu kalau tidak salah dia menggunakan domain dana.id. Pelaku di sini mengirimkan kita sebuah pesan atau link yang berisi link dengan domain yang mirip, misalnya dana.egz. Nah, itu kita perlu berhati-hati untuk mengklik link tersebut. Bisa saja itu link scam atau penipuan. Nah, yang ketiga, jangan gunakan kata sandi yang sama untuk beberapa akun. Biasanya kita membuat sebuah akun, baik akun media sosial, akun aplikasi penting, misalnya seperti Gmail atau lain sebagainya, kita menggunakan password yang sama. Biasanya tujuannya agar kita tidak lupa mengenai password di aplikasi A, di password di aplikasi B. Jadi kita buat sama agar password di aplikasi A, B, dan C itu bisa kita ingat. Nah, itu ternyata hal yang buruk. Itu dapat mengambil data kita dalam sekejap. Kalau misalnya pelakunya tahu password kita di aplikasi A, otomatis dia juga tahu password kita di aplikasi yang lain. Jadi dia cuma perlu untuk mencari username kita di aplikasi tersebut. Kemudian yang keempat, perangkat anti malware dapat membantu melindungi Anda dari malware dan serangan cyber lainnya. Nah, di sini
Sebaiknya kita menggunakan perangkat anti malware untuk mencegah serangan semantik ini. Kemudian yang terakhir, jika menemukan atau mengalami serangan semantik, laporkan kepada pihak berwenang. Ketika kita menemukan atau mendapat dan mengalami serangan semantik, jangan ragu untuk melaporkannya kepada ke polisi atau pihak berwenang lain agar ditindaklanjuti, supaya si penyerang tidak dapat dengan bebas melakukan penyerangan kepada kita atau orang lain. Saja setelah menyerang kita, dia menyerang orang lain juga. Siapa tahu orang lain tersebut terkena. Misalnya kita dapat menghindarinya. Siapa tahu orang lain tidak dapat melakukan hal yang sama sehingga dia tertipu oleh si penyerang. Maka lebih baik kita laporin aja segera agar penyerang tersebut ditangkap. Selanjutnya ada cyber extortion. Cyber extortion adalah tindakan kriminal di mana pelaku menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengancam atau memaksa korban agar menyerahkan sesuatu yang berharga. Nah, ini sebenarnya sama dengan dua hal tadi, dengan kejahatan-kejahatan yang saya sudah sempat jelaskan, yaitu yang pertama tadi ada peretasan. Ini sama seperti halnya peretasan dan serangan semantik. Bedanya apa? Nah, bedanya dari peretasan dan serangan semantik dari cyber extortion ini adalah dia memaksa si pelaku. Jadi, biasanya bentuk serangannya itu adalah dia mengirimkan korban virus. Nah, virusnya ini akan mengunci file korban sehingga korban harus membayar nominal untuk membuka kembali file-filenya. Jadi, korban dipaksa untuk mengirimkan sejumlah uang agar filenya dapat kembali. Selanjutnya itu dampaknya apa? Dampaknya adalah korban dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan, baik dari uang tebusan yang dibayarkan maupun hilangnya produktivitas akibat gangguan sistem. Oke, selanjutnya cara penanggulangannya gimana? Nah, yang pertama membuat cadangan data yang aman dan terupdate menjadi langkah penting untuk meminimalisir dampak serangan ransomware. Oke, di sini kita bisa mengakali atau menanggulanginya dengan membuat data cadangan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika data cadangan kita data asli kita diambil dan dikunci dan diancam untuk dihapus, jadi kita tidak peduli dengan data tersebut lagi, karena data itu baik dihapus maupun dirusak, itu kita masih punya data cadangan yang dapat kita gunakan untuk sistem kita dapat berjalan. Nah, tapi ini juga masih ada kekurangannya jika isinya informasi sensitif. Kenapa? Karena kalau informasi sensitif itu biasanya berharga, misalnya seperti NIK, kemudian username, terus password, data penting lainnya kayak nomor kartu kredit dan lain sebagainya. Itu kan penting. Nah, meskipun itu kita cadangkan, kalau diambil sama yang tidak berwenang kan bisa disalahgunakan, itu berbahaya juga. Jadi ini kurang efektif sih. Kemudian firewall dan antivirus. Nah, ini baru penting nih. Yang handal dapat membantu mencegah infeksi malware dan serangan cyber lainnya. Nah, pastikan di server kita itu sudah terinstall firewall dan antivirus. Nah, fungsi dari firewall dan antivirus ini apa? Nah, firewall itu berfungsi untuk mencegah request dari IP yang tidak diinginkan dan memblokir akses port yang diinginkan juga. Misalnya, kita menggunakan IP 192.168.181 untuk mengakses server. Nah, sedangkan di server IP tersebut tidak diizinkan. Jadi, secara otomatis server akan menolak request dari si IP ini. Nah, begitu juga dengan port. Ketika seseorang berusaha mengakses port, misalnya port SSH yang di 22, dia berusaha mengaksesnya, tapi karena ada firewall, jadi firewall ini menghentikan akses ke port tersebut, sehingga peretas gagal melakukan inisiasi peretasan.
Kemudian antivirus. Nah, antivirus ini seperti namanya ya, untuk memblokir virus yang ada di sistem. Jadi virus bisa masuk, cuman dia tidak bisa berjalan. Dia otomatis dihapus dan dihancurkan oleh si antivirus. Nah, selanjutnya itu ada konfirmasi ke sumber terpercaya sebelum melakukan transfer uang dan transaksi keuangan. Ini perlu kita pastikan dulu apakah orang yang akan kita transfer atau kita akan bertransaksi dengannya itu orang yang benar. Jangan sampai itu hanyalah seorang oknum peretas yang ingin mendapatkan uang kita secara cuma-cuma. Oke, selanjutnya ada cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah tindakan intimidasi, pelecehan atau ancaman yang dilakukan secara berulang-ulang melalui media elektronik. Nah, bedanya apa dengan bullying pada dunia nyata? Ya, sebenarnya cyberbullying sama bullying ini sama-sama melakukan intimidasi, pelecehan atau ancaman. Namun, cuman tempatnya aja yang berbeda. Seperti halnya cyberbullying ini di media online atau dunia maya, sedangkan bullying ini di dunia nyata. Nah, dampaknya apa? Dampak dari cyberbullying ini adalah itu berdampak besar pada korban. Korban akan sering mengalami stres, kecemasan, ketakutan terus-menerus. Dalam kasus parah, cyberbullying dapat memicu depresi dan trauma psikologis bagi korban. Intinya, cyberbullying ini dapat membuat korban menjadi depresi, sehingga depresi itu juga dapat memicu bunuh diri. Jadi cyberbullying ini sangat berbahaya kalau misalnya dilakukan terus-menerus. Kemudian penanggulangannya gimana? Nah, penanggulangannya itu yang pertama, gunakan media sosial secara bijak. Hindari memposting hal-hal yang dapat menyinggung atau memancing perundungan. Misalnya, jangan pamer mungkin ya. Jangan pamer di media sosial, karena kalau kita mungkin mengpost sesuatu yang tidak mengenakan bagi orang lain, misalnya kekayaan kita sendiri atau kekayaan orang tua, itu mungkin di kolom komentarnya kita bakal dihina-hina dan mungkin banyak yang suka, cuman yang gak suka juga banyak. Mungkin bisa dihindari untuk mengirimkan konten tersebut. Kemudian batasi informasi pribadi yang dibagikan ke dunia maya, terutama kepada orang yang tidak dikenal. Nah, ini sebenarnya juga dapat dilakukan untuk mengatasi peretasan, karena sumber informasi pribadi itu sangatlah penting. Mungkin kita perlu bijak lagi kalau misalnya mau mengunggah sebuah konten, kita perlu ngecek lagi apakah ini ada informasi pribadi yang dapat membahayakan kita atau tidak. Jika kita sudah memvalidasi ini sudah tidak ada informasi pribadi dan sudah aman, baru kita lakukan posting agar kedepannya kita tidak ditemukan oleh masalah-masalah seperti cyberbullying ini. Kemudian yang terakhir itu, jika menjadi korban cyberbullying itu jangan takut ngelaporin ke pihak berwenang, karena cyberbullying ini juga termasuk kejahatan cyber. Jadi kalau kita laporin ke pihak berwenang, pasti pelaku bullying ini akan ditindak agar mereka itu tidak bebas dan bebas memaki-maki orang-orang yang ada di online. Selanjutnya yang terakhir, dan itu adalah pornografi. Apa itu pornografi dalam konteks ini? Pornografi mengacu pada penyebaran konten atau materi yang bersifat cabul atau eksploitasi seksual melalui internet. Konten ini dapat berupa gambar, video, teks, atau bentuk lain yang mengandung unsur pornografi. Dampaknya apa? Dampaknya itu dapat membuat kita kecanduan, depresi, kecemasan, masalah kesehatan mental lainnya. Nah, ini juga dapat meningkatkan eksploitasi pada anak di bawah umur. Itu sangat berbahaya bagi mereka. Nah, selanjutnya apa itu penanggulangannya? Gimana penanggulangannya? Yang pertama, kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pornografi dan cara menjaganya. Kemudian yang kedua, melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pornografi cyber. Karena
kalau kita biarkan mereka bebas, ya mereka akan berbuat terus. Mereka akan mencari dan mengeksploitasi semua hal, termasuk anak kecil. Itu sangat tidak beretika sekali. Selanjutnya, melakukan penyaringan konten. Nah, ini perlu ditingkatkan lagi karena di internet itu sangat banyak sekali domain-domain atau website-website yang menyediakan hal tersebut. Mungkin untuk pemerintah nanti bisa lebih gencar lagi untuk memblokir situs-situs yang tidak yang menyebarkan pornografi lah. Setidaknya agar kita sebagai atau warga biasa yang belum mengerti hal tersebut tidak dapat melakukan akses ke sana, agar tidak mengalami dampak yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu kecanduan, atau itu sangat berbahaya untuk kedepannya sih. Kemudian yang terakhir itu memperdayakan masyarakat untuk melaporkan konten pornografi dan terlibat dalam upaya pencegahan. Nah, seperti halnya yang di penanggulangan sebelumnya itu edukasi kepada masyarakat, ini kan berkaitan nih antara edukasi kepada masyarakat dan memperdayakan masyarakat untuk melaporkan konten pornografi dan terlibat dalam upaya pencegahan. Nah, yang perlu kita tahu itu pornografi di Indonesia kan itu dilarang dan ilegal. Jadi sebaiknya kita sadar nih, untuk bagi kita semua yang intinya yang udah sadar itu mungkin bisa membantu untuk memberikan edukasi dan memperdayakan masyarakat untuk melaporkan konten tersebut ke pihak berwajib agar kedepannya Indonesia lebih bersih dan dijauhkan oleh konten-konten pornografi. Mungkin itu aja untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang telah menonton videonya sampai akhir. Mungkin ada banyak kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat selama presentasi, ataupun dari materinya yaitu yang kurang atau yang salah penafsiran, dan maknanya mungkin juga ada yang salah. Mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Mungkin saya akhiri presentasi pada kesempatan kali ini dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.